pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pertimbangan untung rugi terkait kebijakan pembebasan tarif impor bagi produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Keputusan itu diambil sebagai bagian dari kesepakatan dagang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya menurunkan tarif impor produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Informasi lainnya, pemirsa, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha membantah informasi yang menyebut Indonesia di blacklist Jepang karena ulah salah satu perguruan pencak silat. Ia mengaku KBRI Tokyo belum pernah menerima laporan resmi terkait tindakan WNI yang mengganggu. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Ruas Jalan Raya Yosudarso Tanjung Priok, Jakarta Utara tergenang banjir usai diguyur hujan deras pada Rabu malam. Ketinggian air yang mencapai 30 cm turut membuat sejumlah sepeda motor mengalami mogok dan lalu lintas tersendat. Beginilah kondisi ruas Jalan Yosudarso Tanjung Priok, Jakarta Utara yang tergenang banjir usai diguyur hujan deras pada Rabu malam. Ketinggian air yang mencapai 30 cm membuat sejumlah kendaraan terpaksa harus mengurangi kecepatannya dan mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Tanjung Priok menuju Cempaka Putih maupun sebaliknya sempat tersendat. Tidak sedikit kendaraan roda 2 yang nekat menerjang genangan, bahkan mengalami mati mesin. Untuk menghindari banjir, sejumlah pengendara lainnya memilih untuk menggunakan trotoar jalan. Di atas kesini ya Bang Det? Nah, di atas di bawah lutut lah. dulu tuh ya, berarti Ya, motor udah kerendam gitu ya? Alhamdulillah sih Oh, bisa nyala. ini banjirnya dari mana sampai mana Bang tadi? Saya dari Cempaka Putih mau ngantar GoFood ke kantor tol ini. Terus jadi Abang memilih jalur lain atau gimana? Mau nggak mau saya paksain tadi karena customer minta dianterin ke dalam. Mau nggak mau tadi saya paksain ke dalam. Alhamdulillah motor saya aman. Oh, siap. Makanya saya lawan harus balik lagi udah. Makasih Bang. Diduga banjir disebabkan oleh sistem drainase di pinggir jalan yang tersumbat, sehingga jalur aliran air menjadi tertutup. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan penurunan tarif impor barang Indonesia ke Amerika Serikat yang sudah disepakati dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah dihitung. Diketahui tarif impor barang Indonesia turun dari 32% menjadi 19% dengan syarat pembebasan tarif impor bagi produk Amerika Serikat dan akses ke sumber daya strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan pertimbangan untung rugi terkait kebijakan pembebasan tarif impor bagi produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Keputusan itu diambil sebagai bagian dari kesepakatan dagang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya menurunkan tarif impor produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.
Prabowo di Bandara Halim Perdana Kusuma Rabu 16 Juli mengatakan yang penting baginya adalah rakyat dan harus melindungi para pekerja di tanah air. Prabowo menekankan bahwa prioritasnya adalah menjaga keamanan dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. Ia juga menyatakan optimisme bahwa perekonomian Indonesia cukup kuat untuk menghadapi berbagai tantangan global. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga penuh dengan Allah, akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga itu. Ketegangan dagang antara kedua negara memuncak saat Trump mengumumkan kebijakan tarif 32% untuk Indonesia sebagai bagian dari Liberation Day dengan alasan defisit neraca perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia. Namun penerapannya sempat ditunda selama 90 hari, mulai 9 April untuk memberi ruang negosiasi. Indonesia selanjutnya mengirimkan tim negosiasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ke Amerika Serikat. Dalam pernyataannya di Gedung Putih pada Selasa 15 Juli waktu setempat, Trump menyampaikan pujian terhadap Prabowo dan menyebut kesepakatan yang dicapai sebagai keuntungan besar bagi Amerika Serikat. Trump menyebut bahwa Amerika Serikat kini memperoleh akses tanpa tarif ke sumber daya strategis Indonesia, khususnya tembaga, yang sebelumnya sulit untuk didapatkan. Sebaliknya, produk Indonesia tetap dikenai tarif sebesar 19%. Trump juga mengklaim Indonesia telah menyatakan komitmen pembelian sejumlah produk strategis Amerika Serikat, yakni produk energi senilai 15 miliar US dollar. 50 unit pesawat Boeing yang sebagian besar adalah tipe Boeing 777. Kesepakatan ini menurut Trump merupakan langkah besar yang menguntungkan Amerika Serikat secara ekonomi dan strategis, serta memperkuat hubungan dagang kedua negara di tengah ketegangan global. Kejaksaan Agung meminta kuasa hukum Tony Wijaya, Hotman Paris, untuk tidak memicu kegaduhan publik terkait kasus korupsi impor gula yang turut menyeret nama mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Kejaksaan Agung menegaskan agar kuasa hukum Tony Wijaya, Direktur PT Angels Product, yakni Hotman Paris Hutapea, tidak membuat kegaduhan publik dengan menyatakan bahwa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong seharusnya bebas dari jeratan hukum dalam kasus korupsi impor gula. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Sutikno, sebagai tanggapan atas klaim Hotman. Dalam pernyataannya, Hotman menyebut bahwa ex-Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara pernah memberikan izin impor gula pada 2017 sehingga Tom Lembong tidak layak diproses hukum. Sutikno pada Rabu 16 Juli mengatakan jangan tiba-tiba memunculkan legal opinion atau LO yang membuat kegaduhan serta harus jelas terlebih dahulu. Ia menjelaskan bahwa dokumen yang dimaksud Hotman merupakan pendapat hukum atau legal opinion dari kejaksaan yang dikeluarkan pada 2017. Namun, pada saat itu posisi Menteri Perdagangan sudah dipegang oleh Enggar Tias Tolukita menggantikan Tom Lembong. Menurut Sutikno, legal opinion tersebut terdiri dari 2 dokumen, surat pengantar dari Jaksa Agung dan pendapat hukum dari penyidik. Namun, ia menegaskan bahwa legal opinion itu bukanlah izin langsung untuk melakukan impor gula. Hotman Paris sebelumnya mengatakan bahwa kegiatan impor gula yang dilakukan kliennya sesuai dengan mekanisme yang pernah dijalankan pada masa Tom Lembong sebagai Mendak.
Ia menyebut kegiatan tersebut mendapat lampu hijau dari Jaksa Agung dan Jamdatun pada 2017 dalam bentuk legal opinion yang diminta oleh pengganti Tom. Menurut Hotman, karena kegiatan impor gula serupa dilakukan pada masa Tom Lembong menjabat, maka seharusnya mantan Mendak tidak bisa diproses hukum. Namun, Kejagung menekankan bahwa pendapat hukum tersebut tidak dapat dijadikan landasan mutlak pembenaran tindakan impor. Terlebih jika tidak melalui prosedur dan dasar hukum yang tepat, sehingga penyidikan akan tetap berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Seorang pendaki asal Swiss berinisial BE terjatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani pada Rabu pagi. Akibat kejadian tersebut, BE mengalami patah tulang. Seorang pendaki asal Swiss berinisial BE terjatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani pada Rabu pagi. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau BTNGR, Yarman mengatakan BE naik ke Gunung Rinjani bersama anaknya dan ditemani porter lokal. Yarman mengungkapkan BE terpeleset saat berjalan dari Pelawangan menuju Danau Segara Anak. Setelah naik ke puncak, BE menuju danau, namun di tengah perjalanan ia terjatuh. Yarman menyebut tim TNGR dan Edelweiss Medical Health Center sudah bergerak memberikan pertolongan. Selain itu, helikopter dari Bali Air sudah menuju ke titik evakuasi. Dalam video yang beredar, BE mendapat pertolongan sementara dari guide dan porter setempat. BE dalam posisi tertidur dan dibungkus selimut termal berbahan aluminium foil. Akibat kejadian tersebut, BE mengalami patah tulang. Namun belum dipastikan patah tulang di bagian tubuh yang mana. Ketua MUI Kabupaten Magetan, Jawa Timur Ahmad Fatoni menanggapi fenomena ratusan orang yang diduga anggota jemaah NU dari Kabupaten Purwodadi menggelar ritual di Puncak Hargo Dumilah Gunung Lawu. Ahmad Fatoni menyebut kegiatan itu hanyalah ziarah kepetilasan leluhur yang diakhiri dengan zikir dan doa. Ketua MUI Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Ahmad Fatoni, menanggapi viralnya fenomena ratusan orang yang diduga anggota jemaah NU dari Kabupaten Purwodadi menggelar ritual di Puncak Hargo Dumilah Gunung Lawu pada Jumat 12 Juli. Ahmad Fatoni mengaku baru mendapatkan informasi tersebut dari anggota MUI Magetan Selasa kemarin. Ahmad
Ahmad Fatoni menyebut pihaknya telah mendengarkan klarifikasi dari ketua rombongan jemaah ritual di berita media massa yang mengatakan bahwa kegiatan tersebut hanyalah ziarah ke petilasan leluhur yang diakhiri dengan zikir dan doa bersama. MUI Magetan mengaku tidak mempermasalahkan kegiatan tersebut selama tidak mengandung kemusyrikan atau menyembah tugu maupun makam yang ada di puncak Gunung Lawu, sehingga kegiatan itu sah-sah saja. Pihak MUI menjelaskan bahwasannya melakukan doa, zikir, bertawasul bisa dilakukan di mana saja. Lalu terkait pakaian serba putih yang dikenakan, memang ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya pakaian adalah yang berwarna putih. Meski begitu, MUI Magetan mengimbau kepada peziarah dimanapun untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan maupun pakaian yang digunakan, agar tidak mengundang polemik di lingkungan masyarakat khususnya di media sosial. Sementara terkait tudingan para netizen bahwa kegiatan keagamaan yang dilakukan dalam video viral tersebut mirip ajaran sesat, MUI Magetan berharap kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Kami selaku kami ya menyikapi biasa-biasa saja ya. Ya mungkin kalau itu memang tujuannya baik ya tidak apa-apa. Hanya saja mencari tempat yang dianggap mungkin sepi, apalagi di puncak dekat dengan langit mungkin punya keyakinan nanti doanya makbul mungkin gitu ya. Jadi saya sendiri menyikapi itu biasa-biasa saja. Mudah-mudahan jamaah dari Purwodadi yang ke sana itu tujuannya baik, tidak ada bau-bau kemusyrikan dan sebagainya. Mudah-mudahan membinanya berdoanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judan Nugraha membantah informasi yang menyebut Indonesia masuk ke daftar hitam atau blacklist Jepang karena tindakan salah satu perguruan pencak silat yang menjadi sorotan di Jepang. Sebuah unggahan di media sosial menyebut Jepang akan memasukkan Indonesia ke daftar hitam atau blacklist. Dalam unggahan itu, ada kalimat yang menyatakan bahwa Jepang akan blacklist Indonesia. Namun tak disebutkan maksud dari blacklist Jepang tersebut. Unggahan itu mengaitkan dengan isu salah satu perguruan pencak silat yang belakangan ini menjadi sorotan di Jepang. Menanggapi hal itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kementerian Luar Negeri, Judan Nugraha, membantah informasi tersebut.
Juda mengaku sudah berkoordinasi dengan KBRI di Tokyo mengenai hal itu. Sementara itu, Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al-Ula mengatakan, hingga kini Jepang masih sangat membutuhkan tenaga kerja dari negara-negara sahabat termasuk Indonesia. Terkait kabar kriminalitas sebagai penyebab blacklist, ada beberapa laporan tindak pidana seperti pencurian yang secara resmi dilaporkan otoritas Jepang ke KBRI Tokyo. Namun dipastikan, setiap kasus tersebut sudah ditangani sesuai mekanisme hukum yang berlaku di Jepang. Sementara mengenai tindakan yang mengganggu ruang publik seperti latihan bela diri di jalan umum, KBRI Tokyo belum pernah menerima laporan resmi dari pemerintah Jepang. Direktur Utama PT Sritex Tbk Iwan Kurniawan Lukminto kembali diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank daerah dan bank pemerintah kepada Sritex pada Kamis 17 Juli. Direktur Utama PT Sritex Tbk Iwan Kurniawan Lukminto diperiksa Kejagung pada Kamis 17 Juli. Iwan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank daerah dan bank pemerintah kepada Sritex. Ia ditemani oleh pengacaranya bernama Rocky Martin. Iwan tiba di Kejagung sekitar pukul 9.18 waktu Indonesia Barat dengan membawa satu tas cincin hitam, sementara Rocky membawa tas berwarna coklat. Iwan mengatakan dirinya membawa dokumen yang diminta penyidik. Diketahui, Iwan awalnya dijadwalkan untuk diperiksa pada Selasa 15 Juli, namun pemeriksaan ditunda menjadi hari ini. Iwan sendiri telah 4 kali diperiksa dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni mantan Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto, pemimpin divisi komersial dan korporasi Bank BJB tahun 2020, Diki Syahbandinata, dan Direktur Utama Bank BKI tahun 2020, Zainuddin Mapa.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.